Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami selaku kelompok 2 mata kuliah topik khusus akuntansi yang diampu oleh dosen kami terhormat Profesor Dr. Amilin SEK MSI CA KIA BKP CRMP mempersembahkan video ini. Happy watching! Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 diproyeksikan hanya 3,2% menurut World Economic Outlook IMF, dan tahun depan diperkirakan akan semakin melemah di angka 2,7%. Ini memberikan sinyal bahwa situasi ekonomi dunia cukup tertekan. Di tengah risiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat, berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan 2 tahun 2022. Perkembangan tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,44%, jauh di atas capaian triwulan sebelumnya yaitu 5,01%. Berdasarkan data hingga 7 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada lebih dari 1 juta pekerja yang dirumahkan dan juga di PHK sebagai dampak dari COVID-19. Beberapa masih mendapat upah meski tidak penuh, namun ada pula yang tidak mendapat upah sama sekali. Dampak COVID-19 yang juga berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia menyebabkan beberapa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja. Pada tahun 2022 ini, badai pemutus hubungan kerja atau PHK masih terus melanda perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan adanya peningkatan angka PHK dari Maret 2022 ke September 2022. Menurut data Kemenaker, sempat terjadi lonjakan angka PHK yang signifikan pada puncak pandemi COVID-19 mencapai 9.000 kasus. Ternyata dampak dari pandemi COVID itu separah ini ya. Berdampak banget sih ke semua sektor termasuk perekonomian. Mungkin salah satu alasan aku belum dapat kerja sampai sekarang ya karena masalah ini. Gimana ya? Orang-orang yang kerja aja banyak yang di PHK. Gimana perusahaan mau buka lowongan kerja baru? Sorry, cepetan, ya Allah macet banget, parah. Kenapa? Muka suntuk begitu, sandar. Gimana nggak suntuk, Rel? Kok habis di PHK? Dan kan tahu sendiri kan, makin kesini kebutuhan makin banyak. Iya nih, sama. Karena aku juga bakalan ada PHK massal, makanya aku dari tadi ngeliatin grup mulu. Nah, ikut tren itu. Misalkan ikut tren itu, PHK massal. Iya, kayaknya. Aku tuh juga nyari kerja susah banget. Nih ya, bahkan sampai sekarang aku tuh gak ada panggilan interview. Gimana dong? Sama sih, aku juga kayak gitu. Kan niat kita di sini buat have fun nih guys. Jadi coba tinggalin bajak, sampein dulu aja. Nanti kita cari solusi bareng-bareng, oke? Boleh sih, karena kan emang kita niatnya mau happy di sini.
Nggak bisa deh nih kalau keadaannya nggak jelas, bergantung sama hal yang nggak pasti. Teman-teman juga kendalanya sama kayak gini. Wajar sih, lapangan kerja juga nggak sebanding sama tenaga kerja. Kenapa nggak kita aja yang buka lapangan kerja ya? Untuk sekarang bikin bisnis sendiri kayaknya bakalan lebih baik sih, daripada harus nyari lowongan kerja. Kenapa nggak aku aja yang nyiptain lapangan kerja itu sendiri? Kayaknya bisnis coffee shop menarik juga nih. Coba cari detailnya Aku coba chat dulu deh, ngajak mereka buat ketemu. Guys, kalian tuh pernah kepikiran gak sih buat bikin bisnis? Sebenarnya kepikiran sih, tapi ya jujur aku tuh nggak tahu mau bikin bisnis apa karena belum ada pengalaman gitu loh. Kalau aku sih sebenarnya belum ada kepikiran ya, cuma kayaknya seru sih kalau kita bikin bisnis bareng-bareng. Iya boleh juga tuh, tapi bisnis apa ya? Nih kemarin tuh aku sempet riset kayak kalau misalnya kita bikin coffee shop tuh seru gitu. Kan sekarang lagi tren banget ya. Ada coffee shop di mana-mana gitu. Kira-kira menurut kalian gimana? Menurut aku ide bagus sih, kan sekarang lagi masa pasca pandemi nih. Terus orang-orang pasti beraktivitas di luar rumah dan pasti mereka butuh tempat buat nongki-nongki, buat healing, bener nggak? Bener kan? Bener banget. Tapi guys, kan udah banyak pesaing ya. Kira-kira bakal kecil nggak sih kemungkinan kita buat berhasil gitu? Iya, sebenarnya kalau dipikir dari segi itu pasti bakalan bener sih yang Sania bilang. Tapi kan kita pakai prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah bener, kita Iya juga bisa juga. manfaatin media sosial buat promosi. Bener. Apalagi lagi era digital ya. Sumpah sih, ide kalian itu keren-keren Ya banget. kan? Yalah. Nih, berarti sekarang pada setuju ya kalau kita Setuju bikin coffee banget. shop. Nah, berarti kita coba garap konsepnya kali ya. Oke, berarti Sarah sebagai marketing, karena kan kita lagi penting banget ya era digital gitu, sosial media itu harus di manage dengan baik. Ambar bagian finance and accounting ya. Oke. Gitu, karena ya kita butuh banget sih accounting di suatu bisnis lah gitu buat pencatatan atau biar nggak over budget. Terus yang nggak kalah penting nih, food and beverage manager. Yang paling jago. Gak kerasa ya, udah setahun berjalan, makin banyak kemajuan. Sania berkreasi dan berinovasi dengan menu mengikuti tren. Sarah juga improvisasi dengan strategi marketing. Dan yang gak kalah penting, Amar juga udah menggunakan software accounting loh, yaitu Accurate untuk mempermudah pencatatan. Accurate membantu untuk mencatat pembukuan yang dilakukan oleh user untuk membuat bukti transaksi atas keluar masuknya stok, cash bank, hutang, piutang yang telah terjadi sehingga menghasilkan laporan keuangan, neraca, dan laba rugi. Accurate juga merupakan software yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan data keuangan dengan tingkat akurasi perhitungan yang tepat. Oh iya, kalian belum lihat coffee shopnya ya? Yuk sini keliling bareng aku.